Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia. Merdeka datang! Banyak peristiwa heroik yang mewarnai perjuangan anak bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Dua yang dicetak tebal di buku sejarah adalah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, serta serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. 10 November 45 melahirkan Hari Pahlawan. Adapun serangan umum 1 Maret 49 juga menyimpan momen historikal. Pertempuran ini memberi bukti kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Selama 6 jam, para pejuang berhasil merebut kota Yogyakarta dan memukul mundur tentara Belanda yang kembali ingin berkuasa. Sudah 72 tahun telah berlalu. Selain memunculkan Letnan Kolonel Soeharto, kelak menjadi presiden, sebagai tokoh utama, Palagan ini sesungguhnya menyimpan banyak cerita. Yang paling sering dikisahkan adalah keberanian sekaligus kekonyolan seorang letnan bernama Komarudin. Dia disebut memiliki ilmu kebal sehingga tak mempan peluru musuh. Disebut konyol karena sempat salah melihat tanggal dan menyerang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Fragmen dan sosok Komarudin diperankan Ahmad Baljun saat SU 1 Maret diangkat ke layar lebar. Itu namanya peristiwa Janur Kuning bukan? Yang di bawah komando almarhum Bapak Soeharto, betul ya? Ya ingat toh, dia berhasil menggempur Belanda. Itu hanya gara-gara salah tanggal aja sebenarnya. Jadi harusnya kan penyerangan itu kan 1 Maret. Tapi dia malah menyerangnya tuh kalau nggak salah tanggal 28 Februari. Jadi ketipu gitu si Belanda. Tragisnya, selesai perang. Jalan hidup sang patriot berakhir di jalanan dan tak pernah mendapat pengakuan sebagai pahlawan. Sejumlah catatan menulis kalau Letnan Komarudin bernama asli Ali Yakim Teniwut. Ia lahir di desa Oheder Tutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Ketika serangan umum 1 Maret 49, Komarudin adalah komandan peleton di SWK 101, Brigade 10, pimpinan Mayor Sarjono, dan juga anak buah dari Letkol Soeharto. Letnan Komarudin ini adalah salah satu sosok orang yang dikenal dengan yang pertama dia ganteng katanya ya, walaupun tingginya tidak lebih dari Sudirman, kemudian jenaka ya. Dengan teman, dengan siapapun dia selalu menebar tawa dan selalu menyebabkan gelak tawa di antara teman-temannya. Nah, kemudian juga dia punya kelebihan dibandingkan yang lainnya. Pahlawan kita ini, Letnan Komarudin ini berasal dari anak Maluku Tenggara. Dalam hal ini beliau dikenal dengan sosok pejuang yang sangat pemberani, sangat cerdas, berani, kocak, selebor, ugal-ugalan. Ini yang sangat menarik dalam perhatian publik masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena pada saat itu Belanda kocar-kacir dibuat oleh Letnan Komarudin ini. Serangan umum ini bukan saja menjadi palagan bagi Letkol Soeharto. Sosok Letnan Komarudin juga menjadi buah bibir. Ada 2 kejadian yang membuat namanya dibicarakan sampai kini. Yang pertama, menyangkut salah waktu penyerangan. Pada tanggal 28 Februari 1949, Komarudin memimpin pasukannya menyerang salah satu pos tentara Belanda. Ini jelas keliru, karena dalam rapat beberapa hari sebelumnya sudah ditetapkan kalau penyerangan secara bersama dilakukan pagi buta tanggal 1 Maret. Bukan sekarang! Besok! Sekarang baru tanggal 28! Astagfirullah.
Saya kira sekarang tanggal 1 Maret. Namun sebagian ahli sejarah menduga kalau salah tanggal ini merupakan bagian dari siasat perang. Terbukti, tentara Belanda dibuat lengah dan kocar-kacir pada serangan besar-besaran tanggal 1 Maret karena menduga pada hari sebelumnya lah serangan umum dilakukan pejuang Indonesia. Kenapa dia nggak lihat tanggal? Dan juga anak buahnya mungkin juga karena yang merintah langsung pemimpinnya, komandannya gitu ya. Sehingga akhirnya juga ikut. Sebenarnya pada tanggal 1 Maret 1949 itu serangan dilakukan, tetapi beliau tanggal 28 Februari sudah melakukan serangan kepada tentara Belanda. Beliau sangat anti kolonial. Ini menurut beliau merupakan suatu siasat perang. Pertempuran ini juga menyodorkan fakta mencengangkan. Anak buahnya memberikan kesaksian ketika sang letnan diberondong peluru serdadu Belanda. Ajaib, jangankan membuatnya tewas, timah panas itu bahkan tak sedikit pun melukai tubuhnya. Keyakinan kalau Letnan Komarudin memiliki ilmu kebal semakin diperkuat saat ia melindungi tentara dalam radius 10 meter. Tak sebutir pun peluru penjajah menembus kulit. Semua hakul yakin komandan mereka bukan orang biasa. Sikap berani tanpa kenal takut dan cerita kebal peluru menyebar dari mulut ke mulut. Letnan Komarudin menjadi salah satu idola dalam pertempuran tersebut. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan haru memeluknya saat kembali ke Yogyakarta setelah bergerilya. Beliau seorang yang kebal, sakti dan pemberani. Karena memang beliau ini terkenal dengan religi. Orang masih cicitnya Mbah Kiai Abdurrahman yang pada saat itu merupakan ulama besar terkenal, yaitu pada kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono di Sleman, Yogyakarta. Dan termasuk beliau adalah merupakan suatu pejuang, yaitu salah satu panglima besar pejuang di pasukan Pangeran Diponegoro, yang pada saat itu Pangeran Diponegoro ini yang merupakan pahlawan yang sangat berjasa mengusir kolonial Belanda yang ada di bumi pertiwi ini. Ilmu kebal yang dimiliki bukan datang tiba-tiba. Rupanya dalam tubuhnya mengalir darah orang hebat dan terhormat. Dari nasab yang lain, ia juga keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan ilmu batin dan kanuragan. Karomah para leluhur itu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Prajurit sejati selalu memegang teguh pada sumpahnya. Baik, Pak. Saya berjanji. Dan asal-usul Letnan Komarudin kenapa bisa menjadi kebal? Letnan Komarudin itu keturunan dari panglima perang pada zaman Pangeran Diponegoro. Jadi bisa dikatakan itu adalah titisan ya, atau keturunan dari orang-orang yang punya ilmu-ilmu kedikjayaan. Salah satunya Letnan Komarudin juga memang beliau itu sangat perih menguasai ilmu-ilmu kedikjayaan, dibeli sendiri dengan puasa. Jalan hidup Komarudin tak selamanya mulus. Beberapa bulan usai serangan umum 1 Maret yang berandil besar adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda, nama Komarudin justru tercemar. Ia dituduh terlibat dalam pemberontakan DITI yang dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tuduhan itu muncul ketika kompi Komarudin yang dikirim ke Malangbong, Garut untuk menumpas pemberontakan justru memilih santai bersama pasukan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Sikapnya ini bukan tanpa alasan. Para gerilyawan DITI sebagian besar merupakan rekannya saat aktif di Laskar Hizbullah, serta peran satu pengurusan saat belajar agama. Meski tak terbukti terlibat dalam tindakan makar itu, namanya kadung rusak dan berdampak kepada karir militer. Setahun kemudian, Komarudin memilih untuk mengundurkan diri. Kalau bagi saya pribadi, bagi kami, wajarlah namanya teman. Ya, ternyata pemberontak ini teman. Kalau teman kan kita susah juga untuk memilah, memisahkan. Kadang kalau udah dekat banget, teman itu gimana pun
masih rasa keakraban itu. Tapi untuk kebenarannya beliau terlibat atau tidak di pemberontakan ini, kita harus klarifikasi terlebih dahulu dong. Benarkah beliau terlibat langsung sebagai pemberontak juga atau enggak? Itu harus dibuktikan dengan bukti fakta yang nyata. Sebenarnya untuk Letnan Komarudin tidak terlibat dalam pemberontakan DITII pada tahun 1950 di Malangbong, Garut. Karena Letnan Komarudin itu sebenarnya dulu sempat tergabung dalam Laskar Hizbullah di DITII. Jadi pada itu di saat ditugaskan untuk memberontak DITII hanya pasukannya aja. Letnan Komarudin tidak ikut campur dalam pemberontakan tersebut. Setelah pensiun dari tentara, Komarudin memilih jalanan sebagai tempat yang mencari nafkah. Letnan legendaris itu menguasai wilayah kota gede. Namanya begitu terkenal, ditakuti sekaligus disegani. Meski bersalin diri menjadi preman, ia jarang bertindak kasar. Bahkan termasuk jagoan yang baik hati dan suka menolong. 9 tahun menjadi raja jalan, Komarudin tiba-tiba menghilang dari kota gede. Teman-temannya sibuk mencari. Salah satunya Sutoyo alias Boyo, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda. Boyo menemukan sahabatnya itu di wilayah Cempaka Putih, tinggal di gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa. Boyo membujuk untuk kembali ke kota gede. Tahun 1972, Komarudin kembali ke kota yang pernah diperjuangkannya. Dia tinggal di tempat-tempat terpencil, ya, di atas rawa-rawa. Dia mencari tempat persembunyian gitu. Memang kerap preman itu banyak diburu ya saat itu. Apalagi di zaman Orde Baru ya, tahun 70-an itu, tahun 70-an, 80-an, siapapun premannya pasti akan hilang gitu ya. Makanya dia mesti ngumpet, mesti tidak memperlihatkan kegaduhan di masyarakat gitu, walaupun dia disegani. Mungkin juga karena kekebalan tubuhnya itu ya, sehingga dia bisa menjadi preman di Pasar Senen gitu ya, Tanjung Priuk gitu. Dan memang dua tempat itu menjadi terkenal waktu itu ya. Rupanya kepulangan ke Yogyakarta semacam isyarat, karena tak lama kemudian Komarudin jatuh sakit hingga mengalami koma. Ia dirawat di Pusat Kesehatan Umat milik Muhammadiyah. Ketika dirawat, cerita tentang ilmu kebal kembali mengemuka. Adalah pengakuan seorang dokter yang mengatakan selalu gagal menyuntik Komarudin lantaran kulitnya yang keras. Jarum bahkan dibuat patah. Letnan Komarudin itu masih kebal, sakti akan tembakan dan hujanan peluru. Beberapa bulan dirawat, kondisi Komarudin semakin lemah dan menurun. Penghujung tahun 1973, Tuhan memanggilnya pulang. Letnan legendaris itu wafat dalam kesepian. Meski sudah berkalang tanah, misteri tentang dirinya belum usai. Menurut keluarga dan kerabat, kuburannya berada di kampung halaman di desa Oheder Tutu, Kei Kecil Barat, Maluku. Namun sesungguhnya, jenazah Komarudin yang sampai kini belum diangkat sebagai pahlawan nasional dikebumikan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta.